Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al ulama warasatul anbiya, para kiai, bunyai, ustadz, ustadzah, dai, daiyah, mubalik, mubalighah, para guru agama yang saya hormati, para cendekiawan, pemerhati, penganalisa, juga semuanya, para pencipta, pengkarya ilmu, sains maupun di bidang apapun yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada semua yang hadir di dalam syuting dakwah saya dalam keadaan sehat walafiat, serta semuanya yang hadir di antara syuting hari ini, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, juga para pemerhati dakwah saya maupun penggemar dakwah saya dimanapun berada. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita dapat bermuajah berkumpul silaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat kita haturkan kepada Rasulullah dan besok kelak kita diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, di dunia ada laki-laki dan perempuan. Ada yang ganteng dapat jelek, ada yang cantik dapat jelek, ada yang ganteng ketemu cantik, ada yang cantik ketemu ganteng, ada yang duda ketemu perawan, ada yang perawan ketemu jejaga, ada yang jejaga ketemu janda, bahkan ada yang usianya masih timur, masih muda ketemu usia tua. Itulah perjalanan hidup di dalam kehidupan manusia, di dalam hidup berpasang-pasangan dan berumah tangga. Tapi dalam kesempatan dakwah saya hari ini bersama Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Tasdik Jawa Timur secara agama, pendakwah dalam Abdullah Kota dan pelopor dakwah Nusantara Indonesia dari Dusun Jamiwangi, Desa Tawarjo, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur Indonesia, dalam hal membangun rumah tangga, yaitu satu diantaranya adalah membangun rumah. Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan bahwa di dalam membangun rumah tangga yang berkaitan dengan membangun rumah adalah rumah sebagai alat nyata untuk bermukim, berteduh, bertempat tinggal, beristirahat dan beribadah. Yang pertama adalah mencari calon rumah, lahannya, tanahnya dekat dengan masjid, dekat dengan tempat ibadah. Kalau sholat bisa dekat dengan masjid, kalau sholat bisa dekat dengan musola. Itu sebagai pilihan pertama ketika membangun rumah adalah dekat dengan masjid. Yang kedua, ketika kita mau membangun rumah, maka jauh dari tempat maksiat yang berkaitan dengan pendorong negatif, pendorong sifat kriminalitas dan lain sebagainya. Kita menjauhi tempat yang maksiat di dalam membangun rumah. Yang ketiga, yaitu jangan mendekati tempat yang berbau syirik.
yang mengakibatkan kehidupan kita di ujung tanduk tidak sesuai dengan keyakinan, kita berbau-bau ke situ, mengarah ke situ, sehingga bangunan rumah yang kita akan bangun ada dilema dan galauan di dalam kehidupan. Yang ketiga, itu tadi jauh dari tempat syirik. Yang keempat, ketika membangun rumah harus ada tempat yang sekiranya mengandung unsur kesehatan. Jauhi dengan pemukiman kumuh, jauhi dengan berkaitan dengan kontradiksi yang mengakibatkan kontrol, kemudian konten dari nyamuk dekat kepada kita, bau kotoran yang menyengat, kemudian berkaitan dengan polusi udara, berkaitan dengan hal-hal yang memabukkan, misalnya polusi yang berkaitan dengan adanya minuman keras. Kemudian selanjutnya, ketika bangun rumah, carilah lahan yang menimbulkan kasih sayang sesama manusia. Ketika kita bangun rumah, pemandangan yang ada di dalamnya, pemandangan yang ada di depan kita membuat kenyamanan di dalam hati. Lalu bangun rumah harus kita perbanyak kamar-kamar yang ada di dalam rumah, karena kamar-kamar itu berfungsi bisa untuk keluarga, bisa untuk anak keturunan kita, juga untuk anak. Lalu kita bangun rumah, undang malaikat pembawa rahmat. Caranya adalah kita banyak mengisi doa-doa di dalam rumah yang kita bangun, membaca kitab suci Al-Quran, kitab suci yang kita jadikan pedoman di dalam kehidupan. Berbanyak zikir di dalam rumah itu, dan jangan memasang sesuatu gambar yang berkaitan dengan kontradiksi dalam ajaran agama kita. Lalu ketika kita bangun rumah, sebelum bangun rumah, cari tanah, lalu kita doakan tanah yang mengandung unsur ibadah, tanah yang mengandung unsur barokah, tanah yang mengandung unsur zikir. Caranya adalah kanan kiri kita dilihat bahwa kedamaian itu adalah maha penting. Jangan terlalu meninggikan bangunan rumah, karena kalau terlalu tinggi dalam bangunan rumah itu bisa mempersulit silaturahim antar tetangga, antar saudara, bahkan adik tonton. Kemudian kita harus bersyukur ketika bangun rumah. Insya Allah rumah itu akan bahagia dan sejahtera. Kalau ada at-tahurus syatrul iman, kesucian adalah sebagian dari iman, maka rumah yang kita bangun akan menjadikan kedamaian di dalam hati, kedamaian di dalam luar hati, kaitannya dengan manusia dan lingkungan. Rasulullah Muhammad SAW itu diceritakan bahwa ketika bangun rumah, beliau lebih suka dekat dengan tempat ibadah, karena dalam menjalankan ibadah dekat, ketika menjalankan sholat bisa berjamaah. Hadirin yang berbahagia, maka sebelum bangun rumah kita perhatikan, sebelum bangun rumah, niat dan ungkapan di dalam hati. Semoga rumah yang kita bangun mengandung fungsi dan makna yang membuat kedamaian hati di dini wa dunya wal akhirah. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin.
tombo ati iku limo warnane, maca Al-Quran angan-angan sak maknane. Satu diantaranya kalau rumah diisi dengan membaca Al-Quran bersama merenungi pemaknaan di dalam Al-Quran, insya Allah menjadikan obat dan doa di dalam rumah itu. Makanya orang dulu ketika membangun rumah bergotong royong dengan penuh niat kerjasama mencari sesuatu hal yang sekiranya bermanfaat. Ceritakan oleh beberapa kisah orang yang ahli hikmah. Ada seorang kiai dulu yang namanya Mbah Kyai Witon dari Kalangbret, itu pernah mencari tanah berpuluh-puluh tahun untuk mendirikan rumah sebelum dijadikan rumah, karena mencari tanah yang berkah, mencari tanah yang bermanfaat dengan izin Allah SWT, dengan mencari dan membangun rumah yang diizinkan oleh Allah, diridhoi Allah, beliau bisa berdakwah di area lingkungan Kalangbret, Kauman, Tulungagung sekitarnya. Dakwah saya ini semoga menjadikan pelajaran bagi kita semua bahwa jika bermukim cari mukim yang sekiranya nyaman di hati, manfaat untuk semuanya. Seperti burung yang mencari sarangnya, cari pepohonan yang rindang, tempat sarang yang nyaman, sehingga kita berangkat tidak membawa apa-apa, pulang membawa hikmah berupa makanan. Inilah hidup yang manfaat dunia dan akhirat seimbang. Dunia masalahul akhir, dunia sebagai ladang menuju akhirat. Insya Allah kita ketemu lagi dalam acara dakwah bersama dan sebagai pemengguh kiai dan acara agama, pendakwah dalam maupun luar di Nusantara Indonesia. Sampai jumpa di lain topik walidayah wabiri walidayah siratal mustaqim sarobawalakum. Sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.